Oke, selamat malam Mbak Nino Rafiq hadir masih. Selamat malam. Terima kasih yang sudah hadir Mbak Nino Rafiq. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kepingin pulang tapi selalu takut. Pingin pulang selalu gamang. Pingin pulang selalu bimbang. Mau pulang kok bingung. Mau pulang apa yang harus dikerjakan. Nah, inilah teman-teman. Jadi ketakutan-ketakutan yang kalian rasakan ketika kalian pulang. Jadi ini hanya sebenarnya psikologi ya. Ini hanya sesuatu psikologis ya yang harus kalian bongkar ya. Psikologinya itu harus harus diputarbalikkan. Nah, kalau kalau saya ditanya ya, kalau saya ditanya, lah kalau dirimu, Bro, kalau pulang gimana? Ya tetap, aku pulang tetap ngonten. Ya. Aku pulang tetap apa namanya mempelajari persoalan-persoalan dari kalian, tetap ngangkat teleponnya kalian-kalian. Terus kemudian tetap ngonten, tetap belajar, apalagi sekarang saya tambahi pembelajarannya trading. Belajar tentang market dan Bitcoin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya pulang ke Indonesia, saya menyiapkan. Bahkan saya juga udah punya lahan dan kebun 1 hektar teman-teman. Jadi punya kebun 1 hektar, mana yang bisa kita kelola, mana yang bisa kita pacul. Ya wis, walaupun kita nggak ngerti ilmu cocok tanam, ya kita bercocok tanam. Karena punyanya sawah, punyanya kebun, balik sambil kita presentasi, sambil kita membuat rancangan usaha. Dan sebenarnya kalau toh pulang Indonesia, saya juga udah punya rancangan usaha yang mau saya buat. Tapi kembali lagi, tinggal bendahara yang ACC. Kalau uangnya bisa dikeluarkan ya wis, kalau enggak ya biasa kredit, utang, jadi usaha dengan cara ngutang apapun ya kita akan coba, apapun kita akan lakukan, apapun coba kita prioritaskan, apapun akan kita usahakan untuk mencari cuan, untuk mencari kehidupan. Nah, modalnya di mana? Kalau saya modalnya di sini, teman. Modalnya di sini sama di sini. Jadi di sini dan di sini. Kemarin aja terakhir pulang 1 bulan lumayan ada penghasilan 6 juta. Jadi saya kemarin pulang ada yang nawari job, ada yang nawari kerjaan. Ya, Alhamdulillah, kerjaan mondar-mandir, riwa-riwa, dapat duit 6 juta 1 bulan pulang ke Indonesia. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan ya teman-teman. Banyak yang kalau kita lakukan, kalau kita itu mau berpikir, kemampuan yang sudah saya dapatkan, kemampuan yang sudah saya miliki, ya public speaking, kemudian selain itu juga eh, sosial media, konten, kemudian eh, apa namanya relasi, koneksi. Jadi banyak sekali ya kemampuan sales. Jadi kayak apa ya? Kalau kalian itu sebenarnya juga sebelum pulang ya, kalau yang ex ex Taiwan ya, bahasa Mandarin itu banyak sekali sekarang perusahaan. Bahkan kemarin aja teman saya, kakak kelas saya itu mencari yang bisa bahasa Taiwan, yang bisa bahasa Mandarin untuk dipekerjakan di perusahaan orang-orang Cina. Jadi Cina sekarang itu udah pada masuk ke Indonesia ya teman-teman. Nah, nah Cinanya Cina Cina daratan, Cina Tailok kalau kalian bilang. Kalau kita di Hong Kong kita ngomongnya Cina Tailok teman-teman. Itu udah banyak di Indonesia. Maka dari itu tuh potensi besar ya teman-teman. Sekali lagi potensi besar. Mbak Asih,
itu AQ ya. Jadi ketika kalian pulang itu kalian proyeksi dari sekarang. Saya aja udah ngomong sama bujuku, kalau kita pulang aku mau jualan kopi espresso ya. Jadi aku cari ramuannya, aku cari resepnya, lah tinggal kita jualan aja di pinggir jalan sudah. Seperti apa hasilnya nanti, ya kan? Alat-alat dari Cina itu kan banyak. Salah satunya saya udah punya di belakang sana. Jadi saya punya alatnya sendiri. Bahkan saya pulang bisa menawarkan alat saya untuk digunakan. Bahkan nantinya kalau dalam kontes atau perlombaan pembuatan espresso, saya bisa bikin acara promo yang menggunakan alat saya. Jadi banyak cara dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan persoalan punya duit dan tidak ya. Ini persoalannya kan kalau kita di Hong Kong ini kan kita ngelihat barang-barang Cina itu kan banyak. Yaitu kita prepare. Nanti pulang kita ke Indonesia itu apa yang mau kita karyakan. Apa yang mau kita perbuat. Bahkan kemarin aku lihat di channel YouTube itu pecah telur ya. Pecah telur itu atau ide bisnis, agrobisnis atau apapun itu bikin kolam di belakang rumah ikan nila, ya kan? Jadi apapun dia coba bikin kolam ikan nila. Seperti apa nanti hasilnya? Ya kan? Pembibitannya bagaimana? Dipelajari. Ya begitu teman-teman. Saya kemarin sempat di daerah Pare, ya. Daerah Pare itu saya ngeliat di Mbak Sri Sudarnani di daerah Pare itu ada mulai pembibitan gurami, ikan gurami. Jadi aku ngeliat, jadi mereka punya beberapa kolam yang pertama kolam pembenihan, kolam pendewasaan, kemudian kolam yang sudah siap dibawa ke pasar dan setiap hari itu orang-orang di pasar udah ready, udah nelpon, udah datang, udah mau ngambilin sendiri. Nah, harganya fluktuasi ikan gurame teman-teman. Nah, kalau apalagi kalau punya pelanggannya restoran teman-teman, bisa nawarin ke restoran-restoran, nah ke warung-warung yang jual penyet gurame. Jadi kalian bisa ngelihat potensi sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian ngerasa bahwa di Indonesia itu akan susah, di Indonesia itu akan berat, itu karena teman-teman nggak mau berpikir. Tadi itu ada yang bilang, ada yang ngomong, ada yang datang juga. Di Indonesia itu susah cari uang gitu. Sebenarnya cari uangnya nggak susah. Yang susah itu kalian biasa terima sebulan dengan pekerjaan beres-beres, bersih-bersih, hari Minggu libur, kalian terima 10 juta. Nah, begitu pulang kalian terima 2 juta. Nah, itu psikologinya jelas jeglek, teman-teman. Secara psikologis kalian itu udah kena di situ. Temanku yang pulang ke Indonesia semua sukses. Ya, suksesnya harus dibahas dong, Mbak. Nggak cuma sukses toh. Suksesnya karena apa? Makanya dibagi. Jadi kadang-kadang kita itu begini ya, teman. Ya, sorry itu saya ya. Kalau ada sesuatu hal yang sukses, ya kita bagikan. Kita kasihkan gambaran kepada mereka. Kita kasih pandangan mereka. Ngasih ilmu buat teman-teman itu loh. Membagi ilmu kalian, membagi experience, membagi pengalaman. Itu pahala loh guys. Itu balik ke kita lagi loh rezekinya. Buka toko roti, ada peternak. Nah, ya wes, ya kan. Jualan sayur, saya rasem. Mbak Mariam, oh gak ngelilir iki. Kari tarik selimut. Terima kasih doanya Mbak Mariam. Jadi kesuksesan teman-teman itu harusnya ya sekali lagi kesuksesan teman-teman itu semuanya itu
kalau bisa itu kita kontenin ya teman-teman. Supaya jadi motivasi buat teman-teman kalau pulang itu nggak takut. Tapi nggak ada konten di channel YouTube itu yang menceritakan suksesnya PMI itu nggak ada. Ya. Aku tuh bener-bener kepingin juga sebenarnya mencari talent-talent yang sukses untuk mau berbagi cerita kepada teman-teman seperjuangannya. Tapi ya, iya golek ini. Jadi ya wes gak apa-apa lah. Aku ngangkati yang masalah-masalah. Jadi yang mau cerita-cerita sukses sih kadang-kadang yuk apa angel di kongkon cerita ini. Medit lebih ke arah medit kalau aku bilang sih. Untuk memotivasi teman-temannya agar juga semangat untuk pulang berkarya di Indonesia itu rodo angel. Lebih ke arah cenderung medit makanya wis mikir dewe ae. Lihat-lihat di konten YouTube, mikir-mikir dewe, bikin-bikin dewe. Eh, Itu tahu tahu kilo. bojoku ya, kita sudah jadwal jam 5 sore sampai besok pagi nggak ada makan. Lah kok Nikos apa gue? Nikos kerupuk teman-teman. Nah, jadi ya kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ya kita ke fokus ya. Nah, kemarin kan ada yang nanyain kemarin ya Mbak Mbak siapa yang bisnisnya itu fitness dan Mbak yang bisnis pentol bakso loh. Udah tak tulis ya teman-teman. Udah tak tulis. Tak tulis. Kalau orangnya nongol nanti tak omongin. Saya nggak akan ngomongin kalau orangnya nggak nongol. Jadi saya sudah nyiapin ya catatan buat mbaknya. Bu nanti Mbak Sopo jenenge wingi. Nanti nongol apa enggak? Kalau dia nongol tak kasih ini catatan bisa tulis. Jadi bagi saya itu ya, ya hari-hari ini itu tidak ada lain dan tidak bukan itu solusi persoalan. Mbak Yun Setiawan, solusi persoalan kita itu bikin konten, bikin video. Ya, kalau nggak bisa bikin video, yaitu ada yang bilang bikin roti, ada peternak. Ya. Nah itu dikontenin loh, bisa. Kasih judul aja, mantan TKW, eh, usaha mantan TKW Hongkong. Mantan TKW Hongkong berusaha atau cuan dari Hongkong dikelola di Indonesia, apapun lah. Pokoknya mantan TKW Hongkong, mantan pemburu Hongkong dolar, itu yang asli. Jadi mau wedus, mau ayam, mau ikan, mau roti, mau dodolan, itu dikontenin aja. Ya kan, semua dikontenin. Toko kelontong, lapak kelontong, warung, boleh itu dikontenin semua. Oh ya, aku tetap ngantuk. Masih ngombe kopi tetap ngantuk. Jadi ini bojoku nek ngombe kopi gak ngantuk. Oh enggak, aku mau malam ya ngombe kopi yang ngantuk. Udah tetap tidur. Hadir nyimak, moga sehat selalu Mbak Noen KI. Terima kasih. Ya, yang di Facebook juga loh, boleh boleh mengajukan pertanyaan, boleh boleh protes, boleh nggak terima, boleh caci, boleh maki, boleh menyanggah. Di kontenku itu boleh kabeh, nggak ada masalah. Jadi memecahkan itu semuanya. Sebenarnya kalian itu cuma takut secara psikologis saja kalau menurut saya. Yang biasa nerimo 10 juta brek, terus kemudian gak nompo belas. Sebenarnya cuma kaget di situ aja. Itu yang akan jadi persoalan sebenarnya di dalam diri kalian semuanya. Kalau kalian ngerasa bahwa mau nerima banyak dan nerima sedikit,
kalian sudah biasa, maka itu tidak akan kaget atau shock secara psikologis. Ya teman-teman, usaha di Indonesia itu menurut saya gampang-gampang susah. Dodolan sego goreng, dodolan wedang kopi. Sing gak susah jeriku jarene bojoku makelar. Apa sing dimakelari bojoku? Oh, makelar sembarang kena dipercaya amanah. Mbak Uma, selamat malam Mas Andrew. Baru live kok udah ngantuk piye piye to Ki Bos. Ya karena jam 10 jadwal jam 11 tidur, Mbak. Aku nggak ngerti ya, semenjak habis sakit itu membatasi untuk istirahat, masuk ke kamar lebih cepat. Masuk ke kamar di kamar ya cek kuplak kuplik kuplak kuplik. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya kemarin kalau yang sebelum-sebelumnya bisa sampai jam 2 jam 1 setengah 2 baru tidur. Itu tidak sehat ya teman-teman. Makanya sekarang di bawah jam 12 diusahakan tidur. Udah masuk ke kamar. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman sebenarnya. Pulang. Kalau saya sih spesialis ya. Kalau saya selalu tetap akan bikin video. Akan terus membuat konten kalau saya. Kalau teman-teman aku nggak tahu. Tapi sebenarnya konten itu media promosi yang paling murah. Media promosi paling murah itu dengan konten. Kita juga bisa belajar artificial intelligence. Jadi kita bisa bikin sekarang di dalam internet itu kita bisa bikin apa saja teman-teman. Saya aja mau mau bikin apa namanya eh, ide usaha ekspor impor. Mau tak bikin proposal, tak bikin video. Nanti kalau ketemu investor baru tak presentasikan. Bahkan untuk dana dari investor itu adikku itu juga udah ngasih namanya venture capital. Yang penting punya keahlian. Jadi banyak banget. Kalian coba aja ya. Kalian coba aja. Sing gampang. Nyari daun pepaya. Daun pepaya atau daun singkong sing wis direbus terus dipakum. Walaupun sudah banyak yang jual, itu kan rezekinya dede. Uploadin aja yang kayak gitu. Lompong, uploadin. Bukan bahkan sebenarnya kemarin itu malah sing nyeleneh sendiri itu godong gedang. Bisnis godong gedang. Kalau sambal pecel wis kakean. Kemarin itu keripik apa Ben? Pare. Ya? Ada keripik pare, keripik singkong. Itu wis pasti punya punya market sendiri. Ya kan? Ya kalian cari paketan ke Jepang, paketan ke Taiwan, paketan ke Hong Kong. Mereka itu pasti akan interest sih. Mereka itu akan kangen. Makanan-makanan Indonesia itu akan kangen. Akan kangen dengan makanan-makanan Indonesia, teman-teman. Itu juga potensi ya, teman-teman. Ajang itu. Ya, tapi sing nek di Hongkong ini sing rada aneh-aneh ya itu tadi, teman-teman. Godong kates, godong godong telo, godong luntas, godong opo. Jadi sing aneh-aneh itu coba lamtoro. Peti kan wis akeh peti. Kita cari lagi. Jadi bendino golek golek market dijual masuk ke grup curhatan. Nah, udah dijual di sana. Sing aneh-aneh misalnya bekicot, ya kan? Jadi sing aneh-aneh pokoknya panganan Indonesia sing aneh-aneh sampean gawe, ya kan? Manuk emprit bakar gitu kan. Atau manuk emprit goreng crispy.
Burung gerejo kan manuk emprit, teman. Apapun dicoba, dibumboni. Yang kemarin aku itu bikin eh yang dari pare itu sapa Pian kemarin kita bikin apa? Blendrang apa? Yang tekok pare ini loh, di vakum, tapi akhirnya mambu apa? Apa nih nih? Mangut, mangut lele, ada mangut lele, ya kan? Mangut ayam, apa? Terus gudeg iku arek-arek iku mesti laris gudeg. Gudeg Lombok karo ndok. Oh ya bosku, ku udah pernah beli singkong, daun pepaya, tewel, nangka yang udah direbus dan dipres sebungkus $30. Lu bayang no? Wis gak ono manuk nek sawah jare Mbak Ririn. Nyetip nang ngone apa jenenge sekolah-sekolahan iku, Mbak. Dibedili der 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 der. Der. Tembake kabeh manuk emprit. Sebungkus $30, bayangkan. Wis tau tuku iku. 50.000, Bro. Dan kalau ngirimin ngirimin ke teman-teman Hong Kong ya, kalian itu apa paketnya gak usah bayar. Wis kongkon bayar dhewe. Kon njupuk paket. Tewel itu lho, royokan. Tewel itu royokan. Wis gak ono manuk ning sawah ya, manuke bojone sampean sing gak enek Mbak Ririn. Dari sopo gak enek manuk aku biyen tukang tak setipi kok manuk. Tak besang, gawe besangan manuk jebakan. Oh, akeh oleh tak beli tak bakar. Daun pepaya, tewel, nangka, singkong lah. Ku keren loh. Godhong-godhongan apa meneh. Lengkuas ya kan. Lengkuas sing piye ya wis sing diparut apa pon-pon apa sing wis dadi blendrang. Blendrang tewel sing wis dadi ini. Dikelola sedemikian rupa ya di vakum. Kabeh ngomongnya kan direbus, dipres, di vakum. Jadi kalian bikin sajian yang berbeda, misalnya bumbune didewekno, terus tewele ya didewekno, terus gue direbus bareng, kayak menu, deleh kotaan kan ya iso. Untuk tewel Hong Kong ini kan sebenarnya nek garek cemplung-cemplung kayak gitu kan teman-teman seneng. Kan kabeh enek sing ngeruh bumbune tewel, enek sing gak ya dicepakno sak bumbune. Untuk irisan-irisan sak plastik itu bumbune piro? Mbak Gearara. Jadi utawa kemarin aja di Ponorogo gue enek sing bumbu sate. Puyan bumbu sate kita masih punya ya? Loh, bumbu sate lo didol. Tinggal nambahi kecap karo lombok. Bumbu sate, sak sate ini yo kadang-kadang didol. Wih, ngaweri pokoknya rek. Manuk emprit bakar itu loh ya. Samain bumboni. Nek sing rodok basah-basah ini yo ordernya minimal hari Kamis, Jumat, Minggu nyampe. Jadi kayak gitu ya teman. Dan uangnya di depan. Oh no. Jadi DS tuku wis duitnya wis masuk. Jangan duit carry, moncrot. Hong Kong ini masih potensi loh teman. Makanya kalau punya sosial media terus diunggah. Banyak cara lah intinya. Banyak cara. Mas Rio itu lho dodolan kerupuk. Sampeyan yo dodolan kerupuk ya iso. Dodolan kerupuk, dodolan keripik wis diposting ngene. Ya kan. Nek perlu kayak no aku kene tak review nih sekalian loh. Nek gak ngono dipajang nang mburi kene dagangane. Tak totone pisan nang kontenku. Ben sing delok eruh. Saya kemarin itu juga apa jenenge
mempromosikan ya makanan siap saji ya teman-teman. Tapi karena harus beli dulu aku males. Ya ini makanan siap saji ya teman-teman. Saya punya ya. Nah ini saya udah dibikinin papannya sama mereka. Tapi aku disuruh beli dulu. Terus promosiin ke kalian. Terus ada expirednya. Ya kalau kalian mau mau jadi apa namanya resellernya ya. Kalau kalian mau jadi resellernya boleh. Tak kasih nomornya. Ya ini kalau mau jadi resellernya tak kasih. Kalau kalian mau nge-reseller ini, ya ada gulai, ada ikan tuna pedas, kare ayam, balado daging sapi, gulai ikan tuna sambal matah, kalio ayam, opor ayam, rendang sapi ada semua. Ini aku kemarin nggak ngelanjutin ini, soalnya habis makan makanan ini, terus aku langsung kena masalah. Jadi bukan karena makanan ininya yang bikin masalah, tapi akunya langsung ada sakit itu langsung seolah-olah langsung berhenti. Jadi wis gak tak lanjut no. Tapi siapa nanti yang mau lanjutkan boleh, mau promo-promo boleh. Tak kasih nomornya, tak suruh hubungi orangnya monggo. Jadi banyak ya kan. Saya punya punya teman juga ya silakan sampean bisa hubungi. Aku nggak fokus soalnya. Aku fokus ke konten kreator aja. Bakul-bakul kayak ngono ini malah bingung. Butuh kulak dhisik dan gak mau kulake kita itu dikit-dikit. Kulake langsung banyak. Nah, itu sing gara aku males. Kon nuku langsung akeh. Karena kalau kulake dikit-dikit jadi ini nggak semangat. Nek kulake akeh kan semangat. Iya. Kon jadi reseller aku nggak mau. Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang masih bisa dilakukan. Ya kan? Tapi seleranya teman-teman itu masih nggak berubah. Ya kan? Gudeg gitu loh. Gudeg ini ada beberapa kemarin yang memang sudah promo. Tapi kalengan ini kalengnya wis larang. Saya kemarin gudeg ya, yang dibawa ke Korea ya. Jalan-jalan sama istriku, beli gudeg di Hong Kong, terus kita bawa ke Korea. Kita makan di Korea, yo enak sama Cak Meni. Mbak Eva Teresa, selamat malam. Jadi kita itu sudah ketakutan dulu sebelum pulang. Kenapa kok ketakutan? Ya wis. Biasanya nompo 10 juta, semoro-moro hilang sama sekali 10 juta. Jadi ini momen. Duh, judul ya kok aku banget Mas Andro lah iya. No. Karena penontonku kan teman-teman yang sudah menaklukkan Hong Kong. Penonton liveku itu orang-orang yang sudah Hong Kong itu sudah bukan sesuatu yang susah. Hong Kong itu wis kalian pegang, kalian itu suhunya. Mbak Elisa Natasha. Nah, nonton-nonton aku ini loh, ini suhunya Hong Kong. Wis dikongkon 10 tahun, 20 tahun wis kuat. Wis iso. Ngadepi majikan itu wis paham. Tapi nek ngadepi Indonesia, arepe mulai. Pasti bingung, pasti bimbang. Ya, itu penonton live. Dan yang nelpon itu anak-anak yang baru yang kena masalah atau anak-anak yang lama. Tadi itu juga ada. Umurnya tadi berapa, Puyan? 48 ya? Puyan, bojoku wis turu, tak celuk. Tadi pagi itu ada anak 14 tahun. Kok 14 tahun? 9 tahun dengan majikan. 9 tahun dengan majikan, katanya majikannya mau nambah, ya teman-teman. Tapi tiba-tiba disodorin. Eh, bukan.
dianya mau break karena anaknya 3 wis gak dihandle. Mbak Mai Hendrik Rahayu Mas Andro 9 tahun loh guys, wis 9 tahun dia ngomong. 4 kontrak. Kesel dia capek. Tak korek 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 ternyata ada laki-laki yang nunggu dia di Indonesia. Tapi laki-laki yang nunggu dia, yang pacaran dengan dia, sambat aja ngeluh, dasi ngeluh, wetenge senep, gak nyambut gawe. Jadi dia itu mau mutus itu takut nanti nyakiti. Oh PTKW duwe-duwe, aku gak direken, aku tuh jangan jangan sia-siakan aku tuh menunggumu. Waduh guys, guys. Dilema, Mbak. Mbaknya dilema. Janda. Mbak Endang Sragen. Jadi mbaknya itu mau mutus pacarnya itu apa? Dilema. Karena sambat loro-loron, ya kan? Sambat loro-loron terus jerene gak kerja, mau ngenteni bojone, ngenteni pacare mulai terus dirabi. Come on guys. Karena suaminya meninggal. Umurnya 47 Mbak 8 Mbak. Jadi bimbang hatinya. Mau memutuskan itu bingung. Kalian semuanya kalau sudah gagal dengan orang Indonesia, sebaiknya pikirkan kalau kalian sudah menginjakkan kaki di Hong Kong. Sorry itu saya nggak menganggap semua laki-laki Indonesia apa jenenge nggak pas sih. Sekali lagi bukan begitu. Tapi kalau kalian sudah punya pengalaman berumah tangga gagal, saatnya kalian ngincipi wong Hong Kong, ya kan? Yang mempunyai beda cara pandang gitu. Ya jelas tuh. Kenapa saya ngomong merekomendasikan kalian dengan orang Hong Kong. Kalian harus ngerti Hong Kong. Kalian tahu Hong Kong. Kalian males. Wongan gua wae moyo wong lanang ngono kuwi. Nah, kalian nggak mau pulang ke Indonesia, ya kan? Kalian sudah terlalu cinta sama Hong Kong. Terus kalian janda. Lah lapo gak rabi karo wong Hong Kong ae, ya. Kalian sudah menguasai. Podo-podo golek duit nek rumongso. Jadi kadang saya ngasih masukan itu bingung. Tak kayak masukan nang Indonesia nggak konten ya rasa-rasen. Tak ngomong dodolan godong-godongan iku mambo gelem apa ora. Tak nggak konten yo emo, ya kan. Terus bingung kak apa jenenge? Bingung untuk cari uangnya. Piye? Wis golek bojo ae nang Hong Kong, ya kan. Nggak mau meninggalkan Hong Kong yo wis golek bojo, wis karewan urip nang kene karo bojone, ya kan. Lah piye? Ya kan. Terus piye solusine? Sawah duwe, tapi gak iso matun. Kebon duwe, disewakno hasilnya gak sepiro lah ya wis. Piye teman-teman? Coba komen, komen semuanya, komen. Ya. Hal yang paling gampang dan sederhana ya bukalah hati, ya kan? Karena kalau kita kerja domestic helper itu pasti punya batasan, teman-teman. Suatu saat akan tua, suatu saat badannya akan remuk, ya kan? Saya pernah ada yang sekitar umur 60
60 58 atau 60 ya ada. Tapi ya satu majikan. Nah, majikannya ya tuwek. Unda-undi sama majikan. Sama. Majikannya gak nikah ya. Terus wong loro. Bagian masak, resik-resik oma. Majikannya biasanya yoga, kerja, pulang kerja yoga. Kan melok sampai tuwek. Iya ketemu disaing pun teman-teman. 68. Jadi jalan untuk ke depan itu teman sendiri yang kalian sendiri ya teman. Kalian yang menentukan mana jalan yang lebih mudah untuk ditempuh. Kalau Hong Kong saya rasa penontonku semuanya ini loh suhu. Wes suhu, bosok Kantonis. Ya kalau wes suhu ya udah sekalian cari mangsa yang membuat kalian dapat KTP Hong Kong. Stay di sini sudah. Pulang mau endang-endang. Mbak Endang Sagen tak sebut. Mbak Kiarara, Mbak Kiarara ini malah keren. Jualan, suaminya jual mie ayam, jualan mie ayam. Dan bener apa enggak aku sama tempe penyet. Aku dulu juga pernah loh bantuin ibuku SMP ya sama SMA. Jualan nasi pecel depan rumah. Serius. Aku bagian cuci piring, bikinin kopi. Bapak ibuku ngantuk. Terus begitu SMA mereka sudah tua wis. Kita nggak jualan lagi. Bukanya sore jam 4 jam 5. Sebelum maghrib buka asar buka. Maghrib kita buka. Habis maghrib kita buka. Sampai besok pagi jam 4 jam 3. Kalau jam 2 jam 3 udah sepi ya udah ditutup. Saya bagian cuci piring. Bagian korah-korah. Sama gaya kopi, ngecom kopi. Serius. Buku goreng bayar. Aku kalau inget agak sedih ya. Ibu, ibu saya dulu. Padahal warisannya mbahku tuh masih banyak. Ya, ibuku karena punya ruangan di depan, ya terus dibuka, bikin warung. Tanya, tanya aja di desa aku Sembung, Pak Giyok, Giyok yang sudah tua-tua loh ya, yang umurnya jangan 20 yang ditanya. Jangan yang umur 19, 18, 20, 23, 24, 25 jangan ditanya. Yang umurnya 35, 40, 50 boleh ditanya. Mbak Cahaya Cinta hadir. Is beberapa termin ini Mbak Cahaya Cinta sibuk gitu ya. Kayak no panganan, kayak no tapinoan. Jadi saya sama ibu saya itu pernah jualan pecel. Nasi pecel sambal tumpang. Makanya aku naik bojoku makan sambal tumpang rada unger-unger. Karena dulu udah sering. Terus lodeh, lodeh tewel. Aku kalau ingat ya sedih sih. Tapi ya wes itu perjuangan. Aku juga pernah merasakan jualan. Dan saat udah berhasil, aku beli Avanza, tapi ibuku udah nggak bisa ngerasain. Jadi bu- bukan dengan kayak gini tuh, aku itu enak dari sekarang. Enggak. SMP tuh jualan. Karena kakakku sama adikku itu masuknya pagi, aku masuknya siang. Makanya yang bantuin sampai malam aku. Jam 9 jam 10 kakakku sama adikku sudah tidur. Aku yang bantuin ibu sampai pagi, sampai nutup. Karena besoknya aku masuknya jam 12 siang. Jadi masih ada waktu untuk istirahat. Dulu awalnya bikin bumbu pecelnya kita ngulek gantian. Habis ngulek nyelep giling. Ya kan?
Mbak Princess Novita, selamat malam. Jadi anaknya 3 itu kita gantian ngulek. Habis itu goreng peyek mbakku. Ibuku mulai ngedoli nasi, ya kan. Bapakku bikin kopi. Aku terus cuci piring, beres-beresin kalau orang makan. Jadi diulek, mari diulek, kok kesuwen dideplok. Habis diulek, dideplok kacangnya. Habis diulek dan dideplok, wis gak ngangkat, terlalu berat, akhirnya diseleb. Nah, hampir 3-4 tahunan sampai kelas 2 SMP. Kelas 1, 2, 3 sampai kelas 1 SMA wis terlalu capek itu mungkin. Terus kita berhenti nggak jualan. 4 tahunan lah teman. Puasa-puasa. Ya piye lah intinya. Untuk nyari makan keluarga kita dulu. Jualan nasi pecel di depan rumah. Ya begitulah. Ya kembali lagi ya teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa kita usahakan. Walaupun Indonesia mungkin sebagian orang tidak merasa baik-baik saja. Tapi kalau cuman ya sekedar nyari rezeki dan makan mungkin bisa. Ya makanya teman-teman kalau sudah anaknya selesai, ya sudah tinggal cari sendiri ya berjuang. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pokoknya push our limit. Jadi berikan tekanan kepada diri kita sendiri. Menuntut diri kita sendiri untuk terus berjuang dan berkarya. Sekarang bikin lagu itu sudah bisa pakai aplikasi. Ya, bikin proposal sudah pakai aplikasi. Ngedit video sudah pakai aplikasi. Ya, nah, tinggal kita itu mau belajar nggak? Bahkan sekarang itu trading, cari uang 1 juta. Nggak ngapa-ngapain, cuman taruh uang 9 hari itu bisa dapat 1 juta. Sudah sampai begitu teknologi. Nggak ngapa-ngapain teman-teman. Hanya dilihatin aja pagi dilihatin, sore dilihatin, malam dilihatin. Aku gitu. Kalau teman-teman lihat di Hongkong itu kan Kubi. Jadi sampai orang-orang tua pun itu bisa nyari uang. Ya, kenapa nggak kita mulai belajar? Ya, usia kita semakin bertambah, tenaga kita semakin berkurang. Mau nggak mau kita nggak bisa ngandelin tenaga. Yang kita bisa andelin pikiran. Karena orang yang nggak hadir ya. Ya di live ini aku nggak hadir. Tapi kemarin saya janji mau bacakan. Bisnis fitness. Udah tak tulisin. Buat video reel dan TikTok. Tujuan kepuasan pelanggan. Bagaimana kepuasan pelanggan. Jadi yang teko-teko itu diwawancarai ditakoni. Bagaimana tarif dan alat-alatnya di dalam fitness. Targetkan 100 pelanggan untuk dimintain video. Bagaimana perasaan mereka fitness di situ. Apakah ada juga diet atau pola makan yang harus diterapkan. Para pelanggan bikin event kan. Nah, tayangkan di televisi tentang kesaksian taruh TV, orang-orang yang kita rekam itu kita naikkan di konten biar mereka juga nonton, ya kan? Para pelanggan bikin event kecil-kecilan misalnya, foto badannya usia berapa, yang beratnya berapa sampai berapa. Kalian yang jurine ya sing duwe fitness, terus dikasih hadiah fitness 1 bulan free, bebas, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi itu kalau bisnis fitness, ya kan? Kalau pentol bakso bisnisnya ya bikin video setiap yang orang makan bakso ditanyain. Nek wis mari tapi tanyain bersedia nggak? Kalau bersedia kasih free 1 mangkok atau apa, tambahi pentole. Biar caranya lah kasih promo ya kan.
Memperlebar market dengan cara mempromosikan kearisan-arisan atau acara-acara PKK, kasih harga spesial. Yang inti namanya biaya promosi. Membuat video kepuasan pelanggan bakso piye. Terus gawe jenis-jenis bakso sing macem-macem. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa. Kalau kalian itu terus memaksimalkan untuk berpikir. Berpikir eksekusi, berpikir eksekusi, berpikir eksekusi. Jangan berpikir tok nggak dieksekusi. Pikir eksekusi evaluasi, berpikir dieksekusi evaluasi. Lakukan terus, tembus. Wis, tembus nanti. Kayak bisnis-bisnis makanan kuliner cilik-cilik opo. Terus nek ngomong nang deso angel, sing tuku angel, pelanggannya angel, dolen omong. Jual rumahnya. Ya. Cari yang di kota. Walaupun lebih kecil, lebih sempit. Yang penting bisa buat usaha. Jual yang di desa. Wis. Banyak yang sering mengeluh di desa itu nggak ada marketnya. Di desa itu nggak ada pembelinya. Ngomong ke saya. Misalnya. Ya kalau sampean di desanya sampean nggak mampu bertahan ya jualan. Migrasi yo, pindah. Oh. Saya aja juga ngompori bapakku untuk jual rumahnya. Pak. Buat untuk usaha. Ya begitulah teman-teman. Ya. Sekali lagi percaya diri, tambahi ilmunya. Pikirkan, rencanakan dari sekarang. Ya, kalau perlu kalian yang di Indonesia sudah dieksekusi. Jadi kalian tinggal lanjut. Modalnya butuh gede, gini, 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 gini. Ya sih nggak modal gede, guys. Biar caranya masih pasti ada jalan. Kalau kalian mau berjuang dan berusaha. Oke, itu saja buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih yang selalu masih setia nonton saya setiap live malam hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan silaturahmi kita, mudah-mudahan diskusi kita, omongan kita, pembicaraan kita itu semakin membuat kita jadi tersadar bagaimana merencanakan hidup kita di masa depan, seperti apa yang kita bentuk untuk masa depan kita mulai dari sekarang. Oke, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.